Perkenalkan, saya Maria Mamahit dengan NIM 22 0111020678 dari kelas 1 Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 6 dengan judul menjelaskan fungsi pengorganisasian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Membahas tentang masalah organisasi, pasti kita pernah mendengar kata tersebut. Organisasi adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa mengekspresikan aspirasi mereka. Organisasi sangat penting ada di dalam setiap perguruan tinggi, karena dengan adanya organisasi di setiap perguruan, akan banyak menampung kreativitas mahasiswanya, sehingga setiap aspirasi dan kreativitas setiap mahasiswa tidak ada yang terbuang sia-sia. Setiap organisasi diatur oleh sebuah aturan yang telah dibuat oleh semua anggota organisasi tersebut. Dan peraturan itu akan dijalankan oleh setiap anggotanya dan bagi pelanggar aturan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati oleh setiap anggota dan di dalam sebuah organisasi ada perguruan yang memimpin organisasi agar sebuah organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, dengan definisi tersebut, kita memahami betapa besarnya tanggung jawab dan organisasi mahasiswa ataupun perusahaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk di bagian A yaitu pengertian organisasi. Pengertian organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing menurut Robbins 1994. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, B. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang berguna bagi tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Menurut Sli Slameto menyebutkan bahwa pembagian kerja adalah suatu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tersebut. Pengertian pembagian kerja menurut Hasibuan, pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak. Namun bagaimana dengan penyelesaiannya? Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan, maka akan semakin cepat penyelesaiannya dari waktu, semakin ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam penggunaan pikiran, semakin hemat pula biaya yang digunakan. Selanjutnya, C. Bentuk-bentuk bagan matriks. Struktur matriks adalah bagan yang tidak dapat terpisahkan dengan sebuah organisasi.
yang mana hal tersebut mendefinisikan bagaimana job desk dan wewenang antara satu sama lain supaya tujuan organisasi atau perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Keberadaan struktur organisasi sangat penting. Struktur organisasi merupakan hierarki garis atau kerangka bertingkat yang memuat suatu gambaran dari susunan bagian posisi, fungsi, dan hubungan komponen di dalam suatu organisasi. Badan usaha atau perusahaan secara formal. Struktur matriks organisasi juga memuat keterkaitan, alur kerja, sistematika pelaporan sampai komunikasi formal antara individu di dalamnya. Pembagian tersebut terlaksana berdasarkan fungsi dan kedudukan setiap orang yang ada di dalamnya. Keberadaan susunan tersebut memiliki tujuan, yaitu agar aktivitas atau kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, D. Organisasi proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran. Struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek, departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus, di mana seorang manajer proyek mempunyai wewenang memimpin para anggota tim selama jangka waktu proyek. Bila proyek telah diselesaikan, tim dibubarkan dan para anggota tim kembali ke departemen fungsional asalnya, sampai ada proyek baru. Struktur organisasi matriks, departementalisasi matriks adalah sama dengan departementalisasi proyek. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai 2 atasan sehingga mereka berada di bawah 2 wewenang. Selanjutnya, E. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok-kelompok kerja formal, organisasi kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contohnya komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium, riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. Selanjutnya F. Kegunaan atau kerugian panitia dan organisasi formal. Kegunaan, meningkatkan penerimaan, memperbaiki koordinasi, tempat latihan bagi manajer, penyebaran kekuasaan, menghindarkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kerugian, dominasi individu, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu, kurangnya tanggung jawab. Dan selanjutnya kita masuk ke G, yaitu rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada suatu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang beberapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Sebelum tahun 1960, konsensus rentang kendali ideal adalah sekitar 6. Rentang kendali penting karena mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mengelola perusahaan. Misalnya itu berdampak pada fleksibilitas dan komunikasi dalam organisasi. Berikutnya kita masuk ke H, yaitu rentang manajemen dalam tingkatan organisasi.
Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Rentang manajer mempengaruhi penggunaan efisien dan manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Secara umum ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan. Manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Tingkatan manajemen puncak, top level, dalam level of management, atas atau manajemen puncak terdiri dari para eksekutif atau pejabat organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dikenal juga dengan istilah top level management atau CCUT. Kedua, tingkatan manajemen menengah. Di bagian level of management menengah, manajer middle level menjalankan tugas dan wewenang sesuai etika profesinya. Umumnya, prinsip manajemen memiliki posisi seperti general manager, regional manager, division manager, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen tingkat pertama. Terakhir, tingkatan manajemen pertama atau first level management merupakan tingkatan manajerial yang paling dasar, sama seperti level of management menengah. Tingkatan manajerial pertama juga menjalankan wewenang sesuai prinsip manajemen. Nah, selanjutnya, contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan perorganisasian dengan baik. Yang pertama, tim proyek di PT Like Intromedindo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pimpinannya merupakan bagian dari sumber daya manusia, perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan, anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran gagasan organisasi. Yang kedua, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Penyelesaian kasus dalam perusahaan tersebut. Seharusnya, atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya, sehingga tidak terjadi miscommunication. Dengan begitu, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya. Nah, saat ini kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian di dalam organisasi sangatlah penting. Di dalam organisasi harus adanya seorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan, kegiatan, dan mempunyai satu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan, dan seorang atasan harus mengkoordinasi bawahannya guna untuk menginkronkan dan mengintegrasikan secara tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya, saran, yaitu dari kesimpulan di atas, untuk memimpin di dalam suatu organisasi harus mempunyai dasar-dasar kepemimpinan agar bisa mengendalikan dan mengintegrasikan bawahannya. Setiap tanggung jawab atau kewajiban yang sudah diberikan oleh atasan harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Demikianlah presentasi yang telah saya bawakan, dan berikut adalah daftar pustaka sumber-sumber yang telah diambil. Demikianlah presentasi dari saya. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.